Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dari kelompok 3 dengan NIM 1221619. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya pemasaran. Adalah rencana sistematik dan terperinci mengenai budget atau anggaran perusahaan yang meliputi seluruh biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan pemasaran dari awal produk selesai diproduksi dan siap dipasarkan sampai hasil penjualan produksi tersebut diterima yang disusun selama periode tertentu. Biasanya dibuat dengan periode waktu tertentu berdasarkan kebijakan yang diambil oleh perusahaan, biasa berupa tahunan, bulanan, atau kuarter. Kategori biaya pemasaran. Pertama, penjualan, meliputi upah, kompensasi karyawan, divisi penjualan, biaya penyusutan, dan sewa gedung. Yang kedua, advertising, meliputi upah, kompensasi karyawan, divisi publisitas, biaya promosi pameran, iklan, dan biaya sampel. Biasanya ini berkaitan mengenai pemasaran produk atau pengenalan produk kepada konsumen, agar konsumen tersebut tahu produk tersebut ada di pasaran, dan juga menarik perhatian konsumen agar membeli produk tersebut. Yang ketiga tuh pergudangan, meliputi upah, kompensasi karyawan divisi gudang, biasanya penyusutan dan sewa gedung. Faktor pemasaran dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama-tama, faktor internal. 1. Kualitas produk. 2. Pelayanan yang diberikan. 3. Komisi penjualan. 4. Aktivitas saleman. 5. Promosi. 6. Harga produk. Faktor eksternal. 1. Perubahan selera konsumen. 2. Beragam perilaku konsumen. 3. Adanya saingan. 4. Pengaruh psikologi. 5. Kebijakan pemerintah. 6. Lingkungan dan sebagainya. Peranan anggaran biaya pemasaran. Alat perencanaan. Sebagai alat perencanaan meliputi ketentuan tujuan perusahaan, tindakan-tindakan yang akan dilakukan tercapai tujuan, menciptakan kondisi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, mewujudkan rencanaan menjadi aktivitas yang sebenarnya. Yang kedua, alat koordinasi yang memudahkan komunikasi kerjasama dan kesepakatan bersama atau mufakat dalam perusahaan. Yang ketiga, alat pengendalian tentang penyusunan anggaran, pengumpulan biaya pemasaran, laporan penyimpangan, melakukan revisi. Nah, peran-peran tersebut dapat timbal balik pada pencapaian tujuan anggaran biaya pemasaran. Tahap penyusunan anggaran biaya pemasaran. 1. Menetapkan target oleh top manager. 2. Mengajukan proposal kegiatan dan perkiraan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut oleh bottom manager. 3. Meninjau ulang oleh manager terhadap usulan anggaran yang diajukan. 4. Persetujuan oleh top manager terhadap proposal anggaran yang diajukan. Selanjutnya, tujuan pemasaran. 1. Mencapai volume penjualan yang berbanding lurus dengan sasaran penjualan yang sudah direncanakan. 2. Memperoleh laba atau keuntungan. 3. Menjadi penunjang untuk perkembangan perusahaan. Selanjutnya, saya Rizka Rahim dengan NIM 1221607 akan menjelaskan pengertian administrasi. Menurut H.A. Simon, administrasi adalah suatu kegiatan dari suatu kelompok orang yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Prof. Dr. S. Prajudi Atmosudirjo, administrasi adalah proses dan tata
kerja yang terdapat pada setiap usaha, apakah usaha kenegaraan atau swasta, usaha sipil atau militer, usaha besar atau kecil. Secara garis besar, administrasi adalah suatu proses yang umumnya terdapat pada usaha kelompok negara, swasta, sipil, atau militer serta berbagai bentuk perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Ciri administrasi. Dari pengertian administrasi tersebut dapat kita ketahui bahwa administrasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya sekelompok orang. 2. Adanya kerjasama dari sekelompok orang. 3. Adanya tujuan yang harus dicapai. 4. Adanya proses kegiatan usaha. 5. Adanya aspek bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Maksud dan tujuan administrasi. Maksud dan tujuan administrasi usaha adalah wirausaha sebagai pemilik usaha dapat melakukan kegiatan berikut, yaitu 1. Agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat memonitor kegiatan dan pengendalian usaha. 2. Agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat mengamankan jalannya pelaksanaan kegiatan usaha. 3. Agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan usaha. 4. Agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat menyusun program pengembangan kegiatan usaha. 5. Agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat menunjukkan adanya bukti-bukti kegiatan usaha. 6. Agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat mengambil keputusan dalam pengembangan dan pengendalian usaha. Izin usaha. Izin usaha adalah suatu bentuk pertemuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorang maupun badan. Adapun maksud dikeluarkannya izin usaha oleh pemerintah adalah untuk memberikan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan dalam kegiatan usaha dan menjaga ketertiban dalam usaha serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha. Pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan sebagainya Menteri Perdagangan nomor 1458 atau KP atau XII atau 1984 tanggal 19 Desember 1984 dalam rangka memperlancar dan mempermudah perizinan sebagai berikut. 1. Izin prinsip, yaitu persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat untuk perusahaan industri. 2. Izin penggunaan tanah, yaitu izin yang dikeluarkan oleh kantor agraria Pemda setempat berkenaan dengan masalah pembebasan tanah. 3. Izin mendirikan bangunan IMB, yaitu izin yang dikeluarkan oleh Pemda, dalam hal ini oleh Dinas Pengawasan Pembangunan bangunan yang akan didirikan harus sesuai dengan gambar yang direncanakan. 4. Izin gangguan
atau surat izin tempat usaha situ, yaitu izin yang dikeluarkan oleh bagian undang-undang gangguan Pemda setempat. Untuk mendapatkan situ, pengusaha terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari para tetangga di lingkungan tempat usaha, RT, RW, dan kelurahan setempat. 5. Surat izin usaha perdagangan SIUP, yaitu surat izin yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan dan Koperasi. 6. Wajib daftar perusahaan, yaitu surat yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan. Dalam hal ini adalah kantor wilayah